Beberapa waktu lalu, Yayasan Buddha Seci Indonesia melakukan serah terima donasi dari perkumpulan YPO Indonesia sebagai wujud sumbangsinya terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia. Tak hanya itu, pemberian bantuan alat kesehatan kepada rumah sakit umum daerah juga dilakukan untuk memberikan penanganan COVID-19 secara maksimal. Bantuan terus mengalir dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Seperti beberapa waktu lalu, yang Presiden Organization Indonesia atau YPO Indonesia mengunjungi Yayasan Buddha Seci Indonesia guna memberikan donasi secara simbolik kepada Seci dalam upaya membantu penanggulangan COVID-19. YPO Indonesia sendiri merupakan organisasi yang dipayungi oleh Kamar Dagang Indonesia atau Kadin. Dalam hal ini, Sinta Wijaya Kamdani, selaku Wakil Ketua Umum Kadin, mengajak pelaku usaha untuk lebih peduli akan pandemi ini. Kebetulan untuk YPO Indonesia itu adalah salah satu organisasi di Indonesia yang mengangkumi semua CEO dari perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, ini khususnya mereka juga mau memberikan bantuan dengan yang dinamakan programnya khusus untuk penanganan COVID-19, itu dinamakan Satu Hati Peduli Negeri. Nah, ini adalah untuk memberikan bantuan-bantuan khusus alat kesehatan kepada rumah-rumah sakit. Juga nanti ada juga program untuk pemberian distribusi makanan bagi mereka yang membutuhkan. Nah, untuk program khususnya yang pembagian alat bantu kesehatan pada hari ini memang kita memberikan bantuan kepada RSUD Cengkareng dan RSUD Pasar Minggu berupa ventilator. Ini sebenarnya gerakan karena kami merasa pentingnya ventilator pada saat ini untuk kebutuhan pasien-pasien COVID-19. Donasi yang telah diterima dari YPO Indonesia untuk Seci disalurkan dalam bentuk dana dan bantuan alat medis. Bantuan ini lalu disalurkan ke beberapa rumah sakit rujukan COVID-19, yaitu RSUD Cengkareng dan RSUD Pasar Minggu yang hari itu juga hadir untuk menerima bantuan alat medis secara langsung. Masing-masing RSUD Cengkareng dan RSUD Pasar Minggu menerima 1 unit ventilator dan 200 buah masker N95. Di hari yang sama, Rumah Sakit Persahabatan pun menerima bantuan alat medis yang berupa 1.000 alat pelindung diri yang diambil langsung di kantor Yayasan Buddha Seci Indonesia di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Hari ini kita sangat mengapresiasi penyerahan donasi dari YPO untuk penanganan COVID-19 melalui Yayasan Buddha Seci Indonesia. Kondisi saat ini memang kita membutuhkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pengusaha namun juga titik-titik cinta kasih dari masyarakat, karena dengan bersama kita baru bisa melewati masa-masa seperti ini. Sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 yang tengah berjuang untuk menyembuhkan pasien COVID-19, ventilator menjadi salah satu alat yang paling dibutuhkan dalam penanganannya. Dr. Gigi Wiwik Herita, perwakilan dari RSUD Pasar Minggu, sungguh bersyukur mendapatkan bantuan ventilator guna memaksimalkan penanganan COVID-19. Hari ini kami menerima bantuan dari Bunda Suci berupa ventilator dan masker N95. Tapi maskernya saya belum lihat hari ini, tadi ventilator sudah ada, tadi saya terima langsung. Terima kasih untuk Bunda Suci, semoga bantuan ini terus berjalan kepada kami untuk digunakan, manfaat untuk digunakan baik dokter dan pasien yang menderita positif COVID. Begitu pula dengan Dr. Bambang Suhere sebagai Direktur RSUD Cengkareng. Ia berharap dengan bantuan alat medis yang diberikan Seci dapat membantu menangani pasien COVID lebih baik lagi. Dengan dukungan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Suci karena ini sangat bermanfaat untuk mensupport tim COVID kami. Saya yakin bahwa kita bisa melawan COVID-19. Dengan donasi yang diberikan, kiranya semakin banyak pengusaha baik sektor besar maupun sektor menengah dapat bersinergi untuk memulihkan tanah air kita dari wabah virus corona ini.
Ya, jadi untuk Kadin Indonesia dan Buddha Suci ini perjalanannya masih panjang ya. Jadi kami terus menggerakkan hati untuk mobilisasi bantuan tidak hanya perusahaan besar tapi juga perusahaan-perusahaan menengah supaya bisa dikoordinasikan karena kami perlu mendukung upaya pemerintah pada saat ini memang masih keterbatasan dari segi alat-alat kesehatan dan tenaga-tenaga medis gitu. Jadi dari segi faktor kesehatan ini sangat dibutuhkan. Untuk itu memang juga kita harus identifikasi gitu ya. Yang dibutuhkan itu memang targeted. Jadi ini saya pikir kita terus menghimbau kepada pelaku-pelaku usaha, tidak hanya yang besar tapi juga yang menengah untuk bisa membantu. Saya yakin banyak orang yang ingin membantu dan di luar sana juga banyak yang membutuhkan bantuan. Nah, kalau kita berjalan masing-masing, meskipun kita bekerja, tapi bekerja masing-masing, nantinya bisa terjadi tumpang tindih dan ada yang tempat yang tidak terbantu. Tetapi kalau kita semua bersama-sama dengan satu database, dengan satu gerak yang sama, saya yakin bantuan ini dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang memang membutuhkan gitu. Jadi saya rasa bukan hanya kita bekerja sama-sama tetapi juga bekerja sama, berkoordinasi sehingga bantuan itu bisa tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Bianca Carolino Lambah, Da ITV.